warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru, yang saya banggakan teman-teman semua. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita masih dapat dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema selamatkan bumi dari pemanasan iklim global warming dengan hemat energi. Di era modernisasi ini, kita hidup dengan berbagai fasilitas untuk memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Tapi, di balik semua itu ada harga yang harus kita bayar, dan harga dari kehidupan modern adalah kerusakan lingkungan. Akhir-akhir ini, isu global warming semakin sering terdengar. Hal ini disebabkan semakin buruknya kondisi lingkungan ini akibat berbagai kegiatan manusia. Bencana alam terjadi di mana-mana, bahkan sekolah kita telah menjadi langganan banjir yang sangat mengganggu KBM. Pembalakan liar, polusi, dan pemborosan energi membawa banyak dampak negatif bagi lingkungan. Kerusakan demi kerusakan tersebut menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sepanjang 100 tahun ini, konsumsi energi dunia bertambah secara signifikan, di mana sekitar 70% energi dipakai oleh negara-negara maju dan 78% dari negara tersebut berasal dari bahan bakar fosil. Saat ini, kita menghadapi bertambahnya suhu global yang tidak dapat dicegah lagi, dan bahwa perubahan iklim mungkin sudah terjadi sekarang. Mencairnya es kutub utara dan selatan sebagai akibat dari pemanasan global menyebabkan dampak yang sangat besar, sehingga menyebabkan naik permukaan air laut yang dapat menyebabkan banyak pulau di Indonesia akan terendam banjir. Diperkirakan pada tahun 2050 seluruh pesisir Indonesia akan tenggelam. Curah hujan rata-rata naik 2-3%, tetapi ada di beberapa tempat di Indonesia yang justru menurun. Serangan angin kencang yang sebelumnya jarang terjadi menjadi lebih sering seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya konsumsi yang berlebihan. Karena itu, kampanye hemat energi telah dilakukan di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Namun, kepedulian penduduk Indonesia akan kondisi lingkungan masih kurang. Banyak orang yang tak acuh dan masih menggunakan energi seenaknya tanpa memikirkan akibat. Sejak tahun 2009, Indonesia mulai mengadakan Earth Hour setiap tanggal 27 Maret jam setengah 9 malam sampai setengah 10 malam waktu setempat. Earth Hour adalah gerakan mendunia dengan mematikan lampu selama 1 jam secara bersamaan. Dengan mematikan lampu selama 1 jam, baik itu di rumah, atau kantor, atau toko, dan lain sebagainya, berarti menghemat energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik lampu tersebut, yang berarti mengurangi efek rumah kaca dari gas karbon yang dihasilkan pembangkit energi. Seperti kita ketahui, sebagian besar listrik kita Indonesia, bahkan dunia, masih dihasilkan dari pembakaran minyak dan batu bara, sehingga gas karbon banyak terlepas ke udara yang menyebabkan pemanasan global. Kegiatan ini dilakukan serempak di seluruh dunia dengan maksud mengingatkan kita untuk selalu hemat energi. Kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup di muka bumi kian terancam. Sudah saatnya setiap orang turut peduli dan melakukan tindakan untuk menangani, mulai dari cara sederhana, misalnya seperti matikan semua alat elektronik saat tidak digunakan, gunakan transport publik, sepeda, atau berjalan kaki daripada menggunakan mobil atau motor untuk berangkat ke kantor atau ke sekolah.
cabut charger handphone jika baterai sudah penuh. Jangan membakar sampah karena dapat memproduksi bahan kimia berbahaya serta menghasilkan karbon dioksida yang berkontribusi pada perubahan iklim. Berhematlah dalam menggunakan kertas dan tisu. Segera perbaiki keran yang bocor. Keran bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter air per hari. Mendaur ulang atau menggunakan kembali barang-barang yang tidak dipakai. Mencari merek yang memperhatikan lingkungan. Mendaur ulang segala yang dapat didaur ulang seperti plastik, kupasan buah dan sayur mayur, kertas, kardus, gelas, dan kaleng. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim dimulai dari hal-hal sederhana yang biasa kita lakukan sehari-hari. Agar generasi yang akan datang tidak mendapatkan getah dari apa yang kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.